Ada rute populer kalau berulang tadi? Paling populer ya favoritnya salah satunya ya, salah satu Gunung Putri Lembang, Kang. Gunung Putri Lembang. Oke. Karena ada yang bikin menariknya tuh untuk orang Bandung, kita di sana bisa melihat sesar Lembang dari ujung ke ujung. Secara utuh. Yang Gunung Batu itu bukan katanya? Iya, Gunung Batu itu tengahnya aja. Oh, itu tengahnya ya? Ya, jadi mulai dari sisi timurnya di antara Manglayang ke sini sampai Padalarang. Kurang lebih 29 km. Itu bisa kita lihat langsung dari Gunung Putri. Sebagai pemandu wisata, salah satu yang jadi syarat pemandu wisata itu, apalagi zaman sekarang, dia harus tahu lokasi yang kita kunjungi, spot fotonya apa aja. Kemudian spot yang sudah kita dapat, angle-nya itu harus dari mana yang bagus. Jadi harus tahu. Ya udah dikasih tahu nanti kita akan foto di sini, di sini. Jadi nggak hanya jalan aja ya? Enggak. Tuh, foto-foto juga dipikirin. Saat survei itu udah spot foto yang mana, menariknya apa, spot jajan yang mana, spot istirahat yang mana. Halo, Assalamualaikum. Kembali ketemu di Kelas Garasi bersama saya Dudi Sugandi. Dan ini saya sampai lupa. Ini podcast keberapa ya? Podcastnya? Nggak tahu. Bukan banyak. Bismillah ya. Jadi saya coba kumpulkan orang-orang yang memang punya inspirasi di Bandung. Terutama ya saya coba dari teman-teman saya dulu karena banyak orang kreatif di industri kreatif ini yang menurut saya luar biasa. Kita hanya tahu luarnya saja, tahu outputnya sih, tapi seperti apa, bagaimananya. Nah, kita kupas satu-satu. Kalau kemarin banyak fotografi dan lain-lain. Nah, sekarang kebetulan istri saya itu senang jalan-jalan gitu. Pas ketemu dengan mentornya, dengan dengan penjelajahnya lah kalau kata saya. Itu tuh yang memang buat saya keren, luar biasa. Dan pas saya lihat ternyata, wah, dia tuh banyak banyak bikin buku. Itu yang mungkin karena di luar ekosistem saya, jadi ternyata ini nyambung dengan aktivitas saya, memang bikin foto, bikin buku soal Bandung. Nah, satu bentuk kecintaan saya kota Bandung ini, saya bertemu dengan Kang Gan Jatnika. Haturun Kang, sudah jen sumping, terima kasih. Dan ini pun tempatnya itu langsung tempat yang memang pernah saya singgahi juga pas acaranya beliau. Di Babahui ya, tempatnya keren ya dulu. Ini tempat apa sih Kang? Saya wisata kuliner ya. Ini wisata kuliner? Tapi uniknya konsepnya rumah Belanda. Oke. Tapi makanannya Chinese Muslim. Jadi unik lah. Oke. Kalau Hui-nya sendiri, bukan Hui ya, Hui. Saya pernah ke di Ningxia namanya, suku Hui yang memang suku Cina Muslim ya, Chinese Muslim di sana. Gitu. Dan ini dia tuh makanannya halal dan ya enak-enak. Kang, mangga dicobain. Ini udah. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang aktivitasnya apa sih, Kang Gan? Untuk sekarang mungkin aktivitasnya memandu wisata. Sama nulis, masih terus menulis buku. Masih terus nulis ya? Masih punya obsesi menerbitkan beberapa buku lagi. Oke, ini buku berapa? Boleh dilihat kan? Ini buku yang pertama, Kak. Bentar. Wah, lihat tuh. Saya baru lihat juga bukunya. Lingkung Gunung Bandung seri 1. Seri 1. Emang ada seri 2, 3? Akan ada. Ini 2024 ya? Iya, kalau 2024, 2025. 2 tahun lalu nih, akan terbit lagi. Nah, boleh diceritakan tadi kembali soal buku tadi yang berikutnya? Buku yang nanti akan diterbitkan tuh ada 2. Yang pertama lanjutan dari ini, Kang. Lanjutan dari ini ya? Karena ini baru membahas gunung-gunung di Bandung Timur, Bandung Utara, dan Cimahi. Kalau buku kedua nanti membahas gunung-gunung yang ada di Bandung Selatan sama Bandung Barat. Bandung Selatan dan Bandung Barat. Oke. Kemudian satu buku lagi yang mudah-mudahan akan segera launching, itu semacam panduan wisata jalan kaki yang ada di Kota Bandung. Jadi biar balance. Kan yang ini sekitar Bandung Raya yang gunung-gunungnya. Nah, buku yang nanti tentang yang kotanya. Yang kotanya ya? Ya, biar masih tahun ini juga? Ya,
biar orang Bandung tuh kalau mau jalan-jalan punya kayak panduan. Mau jalan-jalan naik gunung ada, mau jalan-jalan di kota nanti kita terjun. Bisa. Iya. Oh. Nah, jadi buat teman-teman gak hanya warga Bandung ya, yang mau jalan-jalan tapi ada panduannya, biar terasa ada maknanya gitu ya. Udah aja hubungannya kagan-kan gitu. Oke, emang sekarang makin seperti apa fenomena orang jalan-jalan? Seperti tadi saya ikut kelasnya Gewana kayak gitu. Iya. Emang ada ramai gitu sekarang? Sejak kapan itu? Diperkirakannya sih dulu kan kita kena ini ya wabah COVID kan. Iya, Pada saat 2020. wabah COVID kita banyak dikurung di rumah. Oke. Saat itu ada semacam ramalan atau prediksi lah bahwa setelah COVID ini berlalu orang tuh akan lebih aware tentang lingkungan dan kesehatannya. Jadi kayak ada siap-siap nih setelah COVID berlalu orang akan lebih banyak healing. Baik healing di pegunungan atau healing di kota. Nah, mulai dari saat itu semakin antusiasme orang untuk istilahnya dulu healing ya, untuk berjalan-jalan ke gunung atau nyari dalam kota. Mulai dari COVID itu semakin kesini naik terus. Nah, kalau Gewana sendiri dari kapan ada? Gewana sendiri lucunya itu kan kita bikin program pertama itu sebelum COVID. Oh, malah sebelum COVID ya? COVID itu saya masih ingat dulu program pertama Gewana itu bulan Januari 2020. Pada saat dia umumkan ke medsos tuh yang daftar udah banyak. Pada saat mau dilaksanakan, tiba-tiba ada larangan karena COVID. Oh, nggak boleh berkumpul. Sampai akhirnya nunggu untuk trip perdana itu lampu hijau dari pemerintah ya. September 2021 baru setahun kemudian. Iya, baru boleh melaksanakan kegiatan ini. Jadi kalau ditanya sejak kapan sih Gewana ada, ya ambil itu aja lah momen trip pertama yang September 2021. Gitu. Lumayan lah, 5 tahun ya? Iya, udah 5 tahun. Itu rutin tiap bulan atau gimana bentuknya kalau teman-teman mau ikut nih? Dulu mah sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Kalau sekarang dalam 1 bulan bisa ada 4 sampai 8 kali. Terbagi ada yang kita bikinnya istilahnya Geofun Hiking Series. Geofun Hiking Series, oke. Karena saya sendiri pemandu geowisata. Jadi pemandu geowisata ya? Pemandu geowisata. Kemudian ada yang Heritage Walk Series yang di kota itu. Jadi dalam 1 bulan itu kebagi Geofun sama Heritage Walk. Yang suka ke gunung pilihlah yang Geofun. Yang suka di kota pilihlah yang Heritage Walk. Yang suka dua-duanya ikut dua-duanya. Oke. Ada berapa kalau misalkan Akang sering bikin nih? Sebenarnya ada berapa jalur lah kalau buat di Bandung kalau dibikin seperti tadi. Jadi dengan ikut 10 jalur saya tahu Bandung semua gitu atau gimana biasanya? Untuk Heritage Walk-nya sampai saat ini ada sekitar 12. 12 jalur Heritage Walk. Yang baku. Belum yang baku ya? Bisa dimodif lagi ya? Kadang tergantung sih. Kang, saya mau ikut yang Braga, tapi bisa nggak tembus ke alun-alun? Ya, kalau memang waktunya memungkinkan, request ya nggak apa-apa dikembangkan. Tapi kalau untuk yang Geofun itu lebih banyak lagi kan. Ada sekitar 87 rute yang sudah 87 rute. Iya, yang sudah pernah kami laksanakan dan satu rute juga kadang berulang-ulang terus. Ada rute populer kalau berulang tadi? Paling populer ya favoritnya salah satunya satu Gunung Putri Lembang, Kang. Gunung Putri Lembang. Oke. Karena ada yang bikin menariknya tuh untuk orang Bandung, kita di sana bisa melihat sesar Lembang dari ujung ke ujung. Secara utuh. Yang Gunung Batu itu bukan katanya? Iya, Gunung Batu itu tengahnya aja. Oh, itu tengahnya ya? Jadi mulai dari sisi timurnya di antara Manglayang ke sini sampai Padalarang. Kurang lebih 29 km itu bisa kita lihat langsung dari Gunung Putri. Terus di Gunung Putri juga ada bangunan yang sangat diduga bekas benteng Belanda. Yang paling di atas itu ya? Iya. Yang ada apa? Monumen apa? Sudah monumen. Oke. Ada ini dan yang selain itu kulinernya kan. Di Gunung Putri itu di tengah hutan ya.
ada warung makan Sunda ala zaman Wiro Sableng gitu. Apa namanya? Warung Maeti. Maeti. Ya, Maeti. Jadi di sana nasinya dia ada tiga jenis. Nasi merah, nasi hitam, nasi putih. Makanannya prasmanan, mulai dari ayam goreng, cumi, ya termasuk favorit itu jengkol. Jengkol ya ada di Maeti ya. Dan suasana warungnya persis kayak zaman dunia persilatan. Yang kayu, atapnya rumbia. Terus bangkunya masih papan panjang. Itu berapa jam tripnya? Kalau total komplit 3 jam 4 jam. Tapi kalau tanpa banyak dongeng, hanya langsung ke satu titik maju, 1 jam 2 jam sampai. Tapi biasanya saya nggak puas kalau cuman harus ada dongengnya lah. Jadi 3-4 jam. Ya ini rute favorit 3-4 jam di Gunung Putri. Dan wareg ya makanya. Sejarah dapat, geologi dapat, biologi dapat. Tapi ya namanya wisata, poin utamanya adalah wisata. Kita juga nggak terlalu berat. Ikut sama saya nanti saya terangkan ini. Itu mah poin sampingan. Intinya wisata. Jangan sampai yang tadinya niat wisata jadi terbebani harus belajar. Iya betul. Wisata itu fun ya. Iya, makanya namanya geofun. Geofun. Ya, geologi yang menyenangkan. Jadi funnya nggak ada singkatan? Fun aja lah. Nah, saya bikin istilah fotografi is fun. Iya, singkatan. F-nya fokus. Fokus tuh ada teknis, non teknis. Jadi kita harus belajar teknis apa, non teknisnya. Kemudian U-nya unpredictable. Sesuatu yang berbeda. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Tiba-tiba aja dapat sesuatu, nah itu kan beda ya. Gitu. Kemudian N-nya itu naratif. Harus ada yang tersurat dan tersirat. Saya contek aja lah. Nah itu jadi apa istilahnya ATM kan? HTM ya. Analisa, tiru, modifikasi. Betul. Nah jadi saya bikin metode namanya fotografi is fun. Kenapa harus fun? Karena fun itu berhubungan dengan rasa. Saat motret itu harus terasa. Jadi foto yang bagus, foto yang bisa dirasakan. Ada di hati. Nah, gitu. Konsepnya hampir sama ya, Kang? Hampir sama. Dari mata turun ke hati. Nah, itu foto yang bagus gitu. Hati tadi urusannya dengan emosi. Yang tadi fun tadi gitu. Jadi saya coba insya Allah nih Bandung Corner juga mau pameran, makanya ngundang Hagan kan biar saya dapat pencerahan juga nih. Tadi benar Kang, yang kata Kang Dudi. Wisata yang salah satu yang dikonsepkan sama kita harus dapat emosi. Emosinya itu yang harus kena. Jadi si trip ini peserta tuh sampai ngerasa, oh iya ya, oh begitu ya, oh inilah, gini. Emosinya harus dapat. Tapi nggak harus dipaksakan dapat. Betul. Karena wisata yang bukan studi tour kan. Iya betul. Kalau studi tour mah perhatikan. Kalau kita mah perhatikan, pas kita bilang perhatikan Kang, misalnya peserta itu 20 orang, yang merhatikan 10, yang 10 mah fotoan. Biarin aja. Tapi saya pernah ikut tripnya juga ya, waktu pas kita ke Jayagiri ya. Itu kan banyak rute fotonya ya sebetulnya. Buat saya banyak rute foto. Jadi sebagai pemandu wisata, salah satu yang jadi syarat pemandu wisata itu, apalagi zaman sekarang, dia harus tahu lokasi yang kita kunjungi, spot fotonya apa aja. Kemudian spot yang sudah kita dapat, angle-nya itu harus dari mana yang bagus. Jadi harus tahu. Ya udah dikasih tahu nanti kita akan foto di sini, di sini. Jadi nggak hanya jalan aja ya? Tuh, foto-foto juga dipikirin. Saat survei itu udah spot foto yang mana, menariknya apa, spot jajan yang mana, spot istirahat yang mana. Itu kita sebagai pemandu wisata harus menunjukkan ini loh spot foto. Jangan sampai si peserta itu nggak dikasih tahu, pas pulang kok orang lain dipoto di situ kita enggak. Iya betul. Atau ada lagi yang spot fotonya memang orang lain nggak tahu Kang. Contoh gini ya, waktu di Jayagiri nih, sekitar Jayagiri itu ada lapisan tanah. Tahu ini Kang kue lapis legit? Oh iya, mohon. Nah, lapis legit itu ya, secara sekilas kalau orang lewat ke sana tidak menarik. Jadi orang hanya lewat. Tapi kalau kita kasih tahu bahwa lapisan
kayak lapis legit ini itu menunjukkan periode endapan letusan gunung api. Sekian ratus tahun, sekian tertimbun lagi lapisan baru. Jadi kue lapis legit raksasa ini justru bukti dari perjalanan sejarah geologi daerah tersebut. Nah, tadinya tempat itu nggak diperhatikan. Setelah diceritakan, mereka jadi mau dipoto di situ sambil memperlihatkan si lapis legit raksasa itu. Nah, jadinya story si foto itu bercerita. Nah, spot foto itu yang orang lain nggak tahu, kita tahu. Tadi kan artinya pengetahuan soal geologi harus tahu juga. Emang dulunya kuliah di geologi, latar belakangnya apa sih? Saya kuliahnya walaupun malu nih, takut disangka ngaku-ngaku karena nggak punya ijazahnya kan, lulus ya. Saya kuliahnya di MIPA Fisika Terapan. Kalau geologi kebetulan karena saya sertifikasinya pemandu geowisata, otomatis harus belajar soal batuan, gunung api, geomorfologi segala macam. Dan alhamdulillah saya disempatkan diajar oleh yang memang orang-orang senior yang ahli di bidangnya. Sekaligus mereka tuh tidak berat-berat geologinya, bisa dibikin ringan. Ya beruntunglah saya masih mendapat ilmu dari beliau-beliau, tidak lupa guru lah. Iya. Kalau boleh tahu siapa gurunya? Siapa aja? Mulai mungkin yang paling familiar Pak Titi Bahtiar. Pak Titi Bahtiar. Pak Titi Bahtiar nonton, terima kasih Pak, sudah banyak mengajari. Itu sahabat saya juga. Ya, Pak Titi Bahtiar. Pak Oman Abdurrahman. Beliau pernah jadi ketua Museum Geologi. Museum Geologi. Pak Oman tahu. Pak Ahmad Heryadi, dosen geologi Unpad, beliau juga ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kemudian masih banyak lagi, banyak sekali. Oke. Nah, dengan tadi banyak cerita sebagainya, tadi kan kita kembali lagi ya bagaimana menampilkan emosi. Sebenarnya pada saat Akang cerita gitu ya, bagaimana bikin emosi biar orang lihat dan dia bisa ceritain lagi sampai orang tuh bisa balik lagi gitunya, asal dedeyan gitu kan didongeng dengan saya awalnya agak bingung tuh, harus emosi. Emosi itu berarti kan harus menguras jiwa katanya. Awalnya konsep awalnya gitu, ternyata nggak gitu kan. Emosi itu kan banyak cabangnya. Tertawa itu kan emosi, nggak harus nangis. Ketika orang tertawa berarti dia sedang mengeluarkan emosi. Happy ya. Kalau ada cerita yang lucu kita ceritain, orang tertawa, nah itu udah kena emosinya tuh, udah dapet. Ada juga yang emosinya bikin penasaran, itu emosi juga. Tahu nggak? Ini adalah ini. Mana Kang? Nah, kalau udah ada pertanyaan seperti itu, berarti orang itu emosinya udah dapet. Nggak harus yang ini ada sebuah batu ini dahulunya tempat seorang ibu kehilangan ini sedih. Ya, itu juga emosi. Tapi bukan berarti emosi itu harus selalu yang sedih atau marah. Rasa penasaran, rasa tertawa, itu adalah emosi. Apapun yang kita lihat ketika ceritakan, kita bisa lihat dari reaksi mata kita mendengar, reaksi senyum mereka ini, itu udah emosi. Jadi nggak usah terbebani sebagai pemandu wisata harus menceritakan hal-hal yang berat untuk mendapat emosi peserta. Enggak, sesuai passion kita aja. Nah, umumnya cerita apa yang paling banyak dipenasaran orang kalau lagi cerita? Ini pasti selalu kena nih. Tipsnya gimana? Kalau di gunung itu nama gunung kan. Gunung itu pasti punya nama. Dari awal misalnya gini, di Bandung gunung yang terkenal misalkan Gunung Putri yang tadi. Gunung Putri, Tahu nggak kenapa namanya Gunung Putri? Nah itu udah satu emosi ya. Terus kita ceritain, ini dulunya ada yang Sumbi dicintai anaknya. Salah satu penyebab kenapa Sang Kuryang suka sama Dayang Sumbi ini karena Dayang Sumbi awet muda nih. Jadi awet muda ini ternyata tidak selalu membawa hal positif. Ada negatifnya juga. Coba Dayang Sumbi tidak awet muda kan. Mungkin cerita Sang Kuryang nggak ada. Nah ini udah satu. Ini juga. Dia akan keluar. Tentang penamaan suatu gunung tuh akan selalu menarik. Apakah nanti emosinya menyedihkan atau emosinya fun atau menimbulkan kepenasaran? Kadang tiap peserta beda-beda reaksinya.
Contoh di Cimahi itu ada gunung Kang, namanya Gunung Bohong. Oh, Gunung Bohong ya. Apa sih namanya Gunung Bohong? Terus kita ceritain. Terus kadang kita ada yang emang kenapa namanya Gunung Bohong? Kan itu bukan gunung. Bohong lah. Bukan gunung. Jadi di orang Cimahi mesti tahu nih kenapa Gunung Bohong. Ada versinya banyak juga kan. Oh, banyak versi. Contoh yang pertama disebut Gunung Bohong secara geologi karena dia seringkali menunjukkan aktivitas akan meletus katanya. Dulunya. Tapi nggak jadi bohong yang petuk. Kemudian yang kedua bukan karena ketinggiannya gitu ya? Enggak. Karena kecil? Enggak ya? Kemudian ya bisa juga gunung tapi kok pendek. Pendek iya. Kemudian ada yang bilang juga gunung itu tempat latihan perang. Oh iya. Dan perang itu kan bohong-bohongan. Oh, jadi sebenarnya peperangan ya. Bohong. Ada lagi dari cerita Sangkuriang bahwa di titik itulah Sangkuriang merasa dibohongi oleh Dayang Sumbi. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sangkuriang akan berhasil misi membuat danau dan perahunya, maka Dayang Sumbi menciptakan pajar buatan, bobodoan. Yeah. Sehingga para Buriang dan pembantunya Sangkuriang kabur. Tapi Sangkuriang tahu sebenarnya itu akal-akalan Dayang Sumbi. Dan dia merasa dibohongi. Titik di mana Sangkuriang merasa dibohongi berada di Gunung Bohong. Di Gunung Bohong. Iya. Ada lagi dari bahasa Belanda, Kang. Oke. Gunung itu bahasa Belandanya berg, B-E-R-G, berg. Oh, berg itu gunung ya, kayak. Iya, saya ingatnya ada tempat kopi namanya Berg di Gunung Puntang. Gunung itu. Berg. Ada pemain sepak bola Belanda Bergkamp. Lahir di kamp di gunung. Nah, bahasa melengkung, bahasa Belandanya itu Hung. Jadi gunung yang melengkung. Berghung. Hese Kang susah menyebutnya orang Sunda. Jadi menyebut Berghung itu susah, udah bohong. Nah, dari toponim itu emosi orang tuh udah ada yang ikut kesedih, ada yang ikut kepenasaran, ada yang ikut ketawa, ada juga yang nggak percaya. Tapi nggak percaya itu kan bagian dari emosi. Iya betul. Nggak mungkin gitu ya. Manya sih. Ngambek sih kan. Emosi. Oke. Gitu. Jadi emosi itu salah satu kata yang kita cari untuk membuat wisatawan mendapatkan kepuasan. Jadi itu yang sampai banyak kalau buat ini mah ini pujaan ibu-ibu ya kalau. Ibu-ibu beda lagi tuh. Soalnya di kota setiap ini pasti banyaknya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau di kota. Saya juga minder ibu bungkul. Ada kagak. Seneng ini cerita Ibu Inggit. Kalau udah bercerita tentang Ibu Inggit Garnasih. Iya. Ibu-ibu itu mah bener ya kalau begitu kan sejarahnya ada ya. Kalau Sangkuriang kan kita nggak pernah tahu aslinya. Kalau Ibu Inggit apa benernya? Iya, kadang kalau orang bercerita sejarah, orang itu lebih fokus ke Bung Karno. Oh iya. Bahwa Bung Karno pernah kuliah di Bandung. Betul. Bahwa Bung Karno punya banyak peninggalan di Bandung. Bung Karno ini. Tapi kalau kita cerita tentang Bung Karno, kadang orang udah, apalagi sekarang ya maaf aja gitu, ada yang skeptis. Tapi kalau kita pindahkan sudut pandangnya, kisah Bung Karno ini dari kacamata seorang perempuan bernama Inggit Garnasih, itu emosinya lebih dalam. Lebih terasa bagaimana hidupnya cerita Bandung tempo dulu. Apabila dilihat dari kacamata seorang Inggit Garnasih. Nah gitu lah. Jadi cerita Bandung itu payoff-nya banyak ya, termasuk yang tadi ya. Oke. Itu makanya saya mau bikin pameran Bandung apalagi ya butuh kehanggangan nih cerita biar payoff-nya makin banyak gitu karena menurut saya juga Bandung itu kan kaya. Bandung itu buat saya Bandung cerita bukan karena saya lahir besar di Bandung tapi selalu ada yang baru. Makanya selalu saya coba lihat Bandung itu dari kacamata saya gitu. Sebagai orang yang besar lahir di Bandung. Nah kalau kalian lihat Bandung seperti apa? Saya tuh kadang, maaf ini kacamata saya. Iya. Bandung ini sebenarnya sebuah kampung. Kampung ya. Jadi kampung itu, definisi kampung di kita itu kan kampung itu desa. Iya. Sebenarnya kampung kan bukan. Kampung itu camp. Camping, campang, kampung. Kampung itu adalah suatu hunian yang tidak merusak habitatnya kan. Contoh Akang camping Kang, mendirikan camp di sebuah gunung. Yang Akang membangun kan tendanya. Sementara Apakah Akang merusak? Enggak. Enggak. Nah, kampung itu seperti itu, satu daerah hunian di mana habitat aslinya
jangan dirusak. Nah, saya melihat Bandung tuh dari dulu sebenarnya sebuah kampung, huniannya ada, habitatnya sebenarnya nggak berubah. Bandung dilingkung gunung. Jadi menurut saya Bandung itu tetap sebuah kampung, tapi dia energik, dia selalu bergerak, dia selalu berubah-ubah, tapi tetap kampung gitu. Akan berbeda halnya ketika kita membandingkan, misalnya dengan Jakarta, jadi metropolitan, Surabaya, Medan, Semarang, yang kerasa suasana kotanya. Kalau Bandung tuh bagi saya tetap kampung. Konotasinya nggak negatif, nggak harus kampungan, karena kampung wisata itu ada di kota. Kampung sepatu, Cibaduyut. Kampung Jin, Cihampelas. Jadi kampung itu bukan berarti kampungan. Kampungan itu adalah suatu hunian, suatu kota, suatu lingkungan yang dia tetap mempertahankan habitat. Jadi saya melihat Bandung sebagai kota besar, sebagai kampung besar yang energik. Kampung besar yang energik. Iya. Apa yang dibilang tadi energiknya dari sisi apa lihatnya? Kang Dudi salah satunya. Anak begitu SD apa orang-orangnya? Jadi bergerak terus Bandung itu, begitu banyak orang-orang besar lahir dari Bandung, orang-orang legendaris, karya-karya besar dari Bandung itu. Mungkin karena Bandung memang sangat cocok untuk ilham, inspirasi dengan suasananya, ketinggiannya yang tinggi. Bandung kan 700 kan? Iya betul. MDPL, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja itu kan ketinggiannya di bawah 300. Nah, dengan kondisi Bandung yang 700 mdpl, kayaknya menjadi inspirasi untuk terus. Kemudian banyak oksigen masuk ini. Jadi mendukung untuk semakin kreatif menciptakan hal baru, kreatif menciptakan budaya baru, jadinya energik terus. Bandung sangat energik kok. Kalau artis Bandung kan biasanya tidak teaching di panggung, oke. Contoh, misalnya maaf kalau ada yang nggak suka ya, Kang Arman. Kang Arman itu di panggung, loncat gitu. Iya betul. Iya, tapi dia tetap Bandung. Ayo kata-kata nya teh. Jadi walaupun dia energi, tapi si habitatnya nggak lepas. Gitu. Kampung Bandungnya. Bandung. Kalau kondisi sekarang masih relate ya kampung Bandungnya? Sekarang ya? Iya sih agak berubah sekarang. Ada berubah. Kalau apa yang terasa menurut Kang Gangan sendiri lihat Bandung sekarang nih 2026? 2026 mungkin orang mengetahui kalau Bandung dilingkung gunung, tapi sudah mulai pengaruh gunung terhadap kota Bandung itu apa? Itu yang udah mulai kurang. Dulu ada istilahnya agak bagus, geohabit atau geoadaptif ada. Geoadaptif bagaimana manusia beradaptasi dengan bumi, bumi kan ya. Dan itu yang mulai berubah kan. Tapi perubahan ini ya udah zaman nantinya. Iya. Contoh gini Kang, dulu Akang waktu kecil suka main layangan kan? Iya, betul. Sekarang sudah jarang anak-anak main layang-layang. Waktu kita kecil main layang-layangan itu secara nggak langsung itu permainan orang gunung. Saya misalnya nyamper ya, Kang Dudi main layangan yuk. Terus Kang Dudi itu buka pintu. Kala angina ka ditu malik angin kawetan. Kaki dua. Iya malik angin ya. Malik angin kan. Iya inget lagi malik angin. Bisa main kan. Angina ka ditu. Itu sebenarnya satu hal yang adaptasi dari lingkungan. Kita zaman dulu tahu angin utara, angin selatan, angin ini, kapan waktunya selesai main layang-layang. Masih kecil itu ya, bener ya? Dia ngalamin betul juga. Ulur, anginnya tarik, ulur, ngembel, pulang layangan mau elek. Yang kalah di atas bahasanya naon dulu? Ngembel di atas. Ngembel ya. Kayak anginnya pindah. Nah itu satu permainan yang tanpa disadari mengenalkan kita akan lingkungan. Anak-anak sekarang belum tentu tahu wetan, utara, barat. Orang dulu kayak angin ngaler, angin ngetan. Salah satunya itu. Kedua main enggrang kan. Enggrang. Dulu mah Bandung rawa. Banyak banjir kecil, cai cilencang, pulang sekolah pakai enggrang. Sekarang nggak ada.
Nah, hal-hal yang seperti itu sudah banyak ditinggalkan, yang tidak dipahami bahwa sebenarnya hal itu butuh untuk adaptasi, bahwa kita tuh orang gunung. Nah, kita mau orang gunung sebetulnya berarti jurus MDPL. Orang gunung loh, kita itu harus contoh punten ya Kang ya. Akang Labuan Bajo Kang. Iya. Kalau Akang ingat anak-anak Labuan Bajo, punten apa yang terlintas? Pasti bisa berenang. Benar. Kalau Akang Sumba, pedang rumput. Berkuda, iya. Apa yang terlintas di Akang tentang anak-anak Sumba? Jago berkuda. Jago berkuda. Iya. Anak-anak Kalimantan, Kapuas. Iya, perahu betul. Sesuai habitatnya ya. Iya, karena anak Kapuas bisa naik perahu, habitatnya sungai. Labuan Bajo bisa ini habitatnya laut. Laut betul. Sumba bisa naik kuda, habitatnya padang rumput. Sebagai orang Bandung, ciri khas Bandung apa? Gunung apa gitu. Nah, itu kan harusnya muncul geoadaptasi. Geoadaptasi. Okay. Ya, contohnya apa? Di Bandung kapal angin, tadi menang layangan. Oh, orang Bandung udah bisa menang layangan, ada lingkungan gini. Fungsinya apa? Banyak nanti lah. Terus orang Bandung kudu karuat sukuna kan. Ada gunung unggul. Iya. Kamu orang mana? Orang Bandung. Wah, pasti karuat. Kuat jalan ya. Nah, harusnya gitu. Itu sebenarnya harus jadi kebanggaan orang Bandung sebagai orang yang hidup di lingkung gunung. Hal positif apa yang menjadi karakter orang Bandung? Kalau sama mungkin anak muda kreatif tadi ya. Iya. Tapi nggak kelihatan itu mah ya, mesti ada karyanya. Kakinya kuat, bergerak terus, nah itu bisa. Iya, energik di panggung. Tapi ya memang karena selama ini mungkin sudah hal yang lumrah, jadi nggak istimewa itu mah. Tahu arah angin, bisa jalan kaki jauh, itu mah nggak istimewa. Padahal mah itu keistimewaan orang Bandung. Kalau orang Bandung sekarang banyak rebahan, iya. asal lebar. Asa sayang ya, lebar ya, betul. Saya teman-teman tuh sering datang dari Jakarta. Iya. Mereka kadang bener loh Kang, ada yang nangis kan. Bisa nggak satu aja Gunung Bandung dipindahkan ke Jakarta? Biar orang Jakarta bisa banyak jalan. Kalau cuman Gunung Sahari mah nggak bisa. Iya, Gunung Sahari, Gunung Agungnya udah nggak ada, Gunung Agungnya Sambi. Jadi yang banyak hilang di Bandung saat ini karena adaptasi orang Bandung terhadap gunungnya sendiri sudah kurang. Jadi mereka tidak melihat lagi habitat gunung ini sebagai sesuatu yang bisa diambil manfaat untuk pembentukan karakter. Oh bisa ya, membentukan karakter tadi? Bisa lah, orang gunung kalau saya naik gunung, karakter paling terbayang adalah rasa sosial yang tinggi. Karakter gitu kan, saling bantu. Apalagi karakter sosial yang tinggi, kemudian? Ya sebenarnya dianggap biasanya, karena udah ini tuh padahal dapatnya dari sering ke gunungnya. Pantang menyerah, naik puncak lagi sedikit lagi. Nah hal-hal seperti itu karena kalau orang Bandungnya sering jalan-jalan ke gunung, karakter sosial yang tinggi sama pantang menyerah itulah karakter harusnya orang Bandung. Contohnya Persib. Oke, bagaimana ya? Kudu juara. Nah, Kang, kembali ke buku tadi ya. Tadi kita cerita banyak hal. Nah, apa istimewanya buku ini? Saya latar belakang dulu ya. Saya dapat buku Kang tahun 1970. Oke. Ya, buku itu berisi tentang hasil riset. Oke. Orang tersebut si penulis ke wilayah pedesaan. Dan hasil riset beliau itu sekarang hampir hilang, hampir tidak dikenal sama masyarakat di tempat itu sekarang, Kang. Di buku itu sedih sekali. Jadi di buku itu disebutkan kenapa. Bukunya buku apa kalau tahu? Sastra Lisan Sunda. Sastra Lisan Sunda. Iya. Malah saya dapatnya di Padang buku. Jadi di buku itu misalnya satu tempat kenapa dikasih nama Ciguruy, dikasih nama Patrol. Ada cerita apa, itu sekarang nggak ada.
di tempat tersebut. Mohon. Padahal tahun 70 si buku itu menuliskan dengan akurat cerita itu didapat misal dari Bapak Anu profesinya guru pencak. Jadi dituliskan nama dan profesi, artinya tahun 70 cerita itu ada. Tahun 2000-an cerita itu nggak ada. Nah berangkat dari sana, saya kepikir yang sekarang aja dulu yang ada, jangan sampai hilang. Akhirnya salah satu yang mendasari buku ini adalah mencoba membuat dokumentasi apa yang sekarang ada di gunung sebelum itu hilang. Kira-kira gitulah. Makanya buku ini isinya segala macam. Meniru dari buku tersebut, saya tuliskan di sini tukang cuanki aja saya tulis, Pak. Oh, ada sini. Misalnya saya naik ke gunung, saya bertemu di satu rumah itu jualan cuanki, saya istirahat di situ, namanya ini. Sumbernya ya Mang Cuanki. Mang Cuanki. Jadi kalau nanti Kang Dudi naik gunung itu cari aja tukang cuanki. Tuh kan, jadi tahu cuanki banyak banget. Ditambah ya geologinya saya masukin geologi, makanan tradisional. Saya kadang gini kan, ke daerah bertamu, disuguhinya itu makanan yang familiar sekarang. Padahal yang saya inginkan makanan khas mereka. Daerahnya. Contoh di Cimahi ya Kang ya. Iya. Cimahi itu ada, saya disuguhinya bala-bala dan ini. Saya tanya, ada nggak makanan khas sini yang udah jarang? Ada, apa namanya? Bakecrot tuh itu diterangin gini. Nah itu justru yang saya inginkan. Terus mereka bilang kami nggak pede untuk menyuguhkan itu karena terlihat tidak modern. Ya mungkin kalau hanya disuguhkan mangga dituang, naon sih. Iya. Tapi kalau diselingi cerita narasinya. Ini adalah ini bagian dari ini. Oh langsung pada di ujung Perung Kang, ada gungek. Gungek. Makanan sederhana. Gungek teh tarigu cengek. Oh, gungek, tarigu cengek. Tapi karena diceritakan itu zaman penjajahan, susah makan. Akhirnya rakyat di sana hanya makan terigu dari tepung singkong. Makan sama cengek gini. Pada saat kita makan itu kan emosinya dapat. Gungek. Nah, tinggal sekarang kan zaman sudah modern. Gungeknya dimodif, gungek keju. Iya. Ada toppingnya ya. Gitu. Tapi di balik itu ada ceritanya yang membuat. Nah di buku itu kurang lebih menampilkan hal-hal seperti itu. Apa yang selama ini mungkin oleh masyarakat setempat dianggap tidak berharga, mungkin justru yang tidak berharga dan dianggap sudah biasa di daerah dia adalah hal yang dicari oleh orang yang sudah terbiasa hidup di kota. Nah di buku itulah ada di sini. Ada. Masih ada nggak bukunya? Kamu dapetin di mana? Belum ada lagi. Berarti nanti ada edisi revisi. Pasti edisi 2 ya. Bandungnya masih Bandung 1, tapi edisi revisi. Berikutnya nanti lagi gunung ya edisi 2 pasti lebih lengkap lagi yang tadi ya. Bandung Bandung Selatan sama Barat ya. Iya. Yang belum itu. Ini kan Bandung masih utara kan? Iya. Bandung tuh 700 gunung ya kan? 700 gunung? 700 dan 400 gunungnya atau dari ini ada di Bandung Barat. Justru yang paling banyak gunung tuh Bandung Barat. Bandung Barat. Ya, bukan bukit ya? Kan ada yang kecil. Kayak Gunung Bohong tadi kan bukit. Sementara mah disamakan aja antara gunung dan bukit. Karena kalau kita bahas perbedaan gunung dan bukit nggak selesai kan. Versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, gunung itu minimal ketinggiannya sekian ratus mdpl. Iya betul. Nah itu. Kita nggak berlaku juga. Ada lagi gunung itu yang harus sudah pernah meletus. Iya. Nggak juga ya. Jadi ya sementara mah bukit dan gunung itu dianggap sama aja. 700 itu kurang lebih yang sudah punya nama. Kalau yang belum punya nama belum dihitung. Kalau di Bandung tuh Bandung Raya ya? Iya Bandung Raya mohon. Yang paling pendek itu gunung mungkin ketinggiannya 200-an mdpl di daerah. Di mana itu? Cikalongwetan.
Cikalong Wetan. Cikundul. Oh, Cikundul. Bukit Cikundul. Oh, Bukit Cikundul itu ya, gunung. Tapi ditulis juga kadang Gunung Cikundul. Ketinggiannya 200 sekian. Jadi ya, tapi disebut gunung. Gunung paling pendek. Ada lagi yang gunungnya tinggi. Iya. Tapi dari jalan raya dekat. Hanya 5 menit Akang udah bisa ke puncak. Iya. Gunung Munjul. Gunung Munjul. Di Bale Endah. Oh, oke. Itu jadi situs karena katanya Munjul itu tempat pertemuan Prabu Siliwangi dengan Kian Santang. Jadi gunung itu walaupun kecil, tetap sama masyarakat disebutnya Gunung Munjul. Kenapa memang motor sampai ke atas? Enggak, Atau motor di bawah jalan kaki ke puncaknya. Oh. Itu hanya 5 menit sampai. Jadi ya kalau pengen naik gunung yang nggak capek, Gunung Munjul. Gunung Munjul. Bukan Gunung Batu Lembang kan sampai atas itu sekarang parkirnya. Dulu mah susah. Saya ingat banget waktu Gunung Batu di Sesar Lembang ya. Iya. Itu kan mesti naik yang ada makamnya di atas. Sekarang mah ya parkiran ketemu apa? Udah nyampe. Masa terame. Iya, makamnya ini Mbah Jambrong. Nah itu makamnya Jambrong. Iya. Nah, selama bukan pencarian, saya akan meneliti dan lain-lain. Apa yang menarik atau yang ditemukan dari cerita-cerita di soal Bandung? Yang paling menarik ya ini ya, setiap cerita memang dongeng. Iya, iya. Tapi pelajaran yang didapatnya itu yang menarik. Kalau Sangkuriang kan udah sering diceritakan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nih besok naik gunung Bukit Cula. Bukit Cula. Ya, singkat ceritanya mah itu bagaimana seorang pemuda namanya Baki Cula yang merasa overconfident ingin melamar seorang putri, tapi ditolak. Nah, ada inti pelajaran yang didapat di sana. Jangan terlalu percaya diri sebelum benar-benar yakin berhasil, jangan terlalu sombong. Nah, hal-hal seperti dongengnya mah boleh dongeng, tapi pelajaran-pelajarannya dalam cerita itu yang harus kita tarik. Kalau tentang dongengnya, kalau tentang alamnya sendiri, di gunung itu justru kita belajar tentang keseimbangan sama keteraturan yang natural. Bagaimana flora dan fauna bisa bertahan hidup secara alami. Iya. Di kacamata manusia kadang beda kan. Iya. Contohnya, Kang Budi naik gunung nih, pagi-pagi ada sarang laba-laba kan. Iya. Terus laba-labanya tuh kelihatan sangar gitu ya. Iya. Di situ ada serangga kecil kejebak. Nah, kadang kita itu membebaskan serangganya. Kecil, iya betul. Karena kasihan. Kita nggak kasihan sama laba-labanya, sudah bikin jebakan sebagus itu. Pas dia nunggu serangga lama. Begitu pas Begitu ada, tiba-tiba ada manusia dengan kacamata manusianya diambil, dilepaskan. Itu siapa ya kira-kira yang tidak sesuai dengan secara natural itu kan manusianya. Karena setelah puluhan tahun hukum alam ya memang demikian. Kita kasihan ke serangga karena lucu, menggemaskan, dan benci ke laba-laba karena serem gitu. Oke. Kalau kita lihat dari kacamata laba-laba, ya kasihan juga laba-labanya karena dia cara dapat makannya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang saya dapatkan ketika di gunung, bahwa ternyata kita yang merasa sebagai manusia itu merasa udah paling betul, padahal secara hukum alam nggak begitu. Harusnya begitu ya. Harusnya itu. Lebih wise jadi ya. Iya, kurang lebih lah. Walaupun ya kadang-kadang nggak dapat apa-apa juga sih. Luar biasa. Siap. Udah berapa menit Kak? Oh, hampir sama seperti kemarin nih. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol. Oke, ada yang disampaikan nggak buat teman-teman yang memang pengen belajar soal Bandung? Sebaiknya mulai dari mana, mesti ngapain? Katakan, kan? Kan udah banyak nih orang-orang yang khas saja hobi fotografi, pasti kan foto Bandung. Banyak banget yang ngikutin juga akhirnya yang apapun soal Bandung gitu ya. Termasuk kan info-infoan banyak banget soal Bandung. Bandung itu kita harus legowo. Kalau dikatakan Bandung adalah kota baru, kota yang baru. Saat Jakarta, Surabaya, kota-kota lain sudah ada, kota Bandung itu nol.
belum ada sama sekali. Bandung itu mulai adanya kan dari pinggiran, dari ujung Berung, Cicalengka, Dayakolot, Cimahi, Lembang. Kota Bandungnya sendiri nggak ada. Tidak ada apa-apa yang sekarang menjadi kota Bandung ini masih berupa rawa besar. Karena dulunya danau kan. Iya. Siapa yang mau kan tinggal di dataran yang air masih menggenang, binatang buas masih ini. Tapi sekarang jadi kota yang seperti ini. Banyak yang menyadari kalau Bandung ini dulu tidak ada apa-apanya, Kang. Kerajaan pun tidak ada. Oh iya. Tidak ada kerajaan di pusat kota Bandung, nggak ada. Kerajaan itu adanya dari daerah barat, Sendai Bogor, dari utara dari Cirebon, dari selatan misalnya Galuh, Ciamis atau Sumedang. Bandung bukan apa-apa. Jadi kalau kita menyadari bahwa Bandung ini bukan apa-apa, itu bisa menjadi satu karakter juga kalau orang Bandung itu kudu bukan rendah diri gitu. Tapi dia harus menyadari kalau Bandung ini satu kota yang lahir dari ketidakadaan, dari terra incognito, dari buangan malah tempat dibuangnya para hukuman dari Batavia. Penghuni pertama kota Bandung itu kan si tentara Belanda yang dihukum, dibuang ke Bandung, terus dia apaan sih ini tempat menyeramkan sekali, tapi kok banyak pohonnya. Akhirnya pohonnya dia tebang-tebang dan jadilah dia pengusaha kayu yang nanti si kayunya dia kirim ke Batavia lewat Sungai Citarum. Kota Bandungnya sendiri belum ada apa-apa. Kalau pinggiran kota Bandung sudah ada, tapi kota Bandung belum ada apa-apa. Baru nanti ketika ada proyek Jalan Denles, mulailah denyut kota Bandung lahir. Kurang lebih kalau ingin mempelajari Bandung ya dari situ dulu, dari geologi Bandung, bahwa Bandung bukan apa-apa. Bandung hanya berupa satu hutan, satu rawa, satu lembah, satu daerah tidak bertuan. Mungkin mempelajari Bandungnya harus dari situ. Dari ketiadaan ya? Iya, benar-benar dari ketiadaan. Orang pertama Bandung mana? Ya nggak ada. Kalau orang Ujung Berung ada. Orang Dayakolot, Banjaran ada. Kalau yang 0 km itu? Yang titiknya Denles nempel? Yang 1810. Iya. Iya, karena pada saat dibangun, katanya Denles ngomong ke Bupati Bandung saat itu, Wiranata Kusuma II, ketika saya nanti kembali lagi ke sini, saya ingin di tempat saya tancapkan ini sudah jadi kota. Berarti kan belum jadi kan? Iya, cuman ruas jalan. Iya. Baru nanti bupatinya sibuk, yuk kita pindahkan dari Dayakolot ke dulu namanya bukan Dayakolot, masih Krapyak. Karena dipindahkan jadi Dayakolot. Nah, dia pindahkanlah ke alun-alun yang sekarang. Itu pun nggak nurutin sama si Denles. Karena menurut hitung-hitungan tanah ilmu orang Cina mah Feng Shui kemarin, bahwa akan lebih baik bila kota itu didirikan di sebelah barat sungai. Jadi ketika Denles menancapkan titik 0 km, itu kan di sebelah timur sungai Cikapundung. Bupati Wiranata Kusuma II ini nggak nurut kan, tidak membuat alun-alun di situ. Oh, tapi keseberangnya di sana ya? Dia ngambil di sebelah sana. Di ujung kanan sungai, sebelah barat. Karena ya. Oh, itu beda juga ya? Saya udah tahu juga tuh. Iya, karena ada ilmunya lah ya. Iya. Mereka juga orang-orang pintar yang nggak nurut banget lah sama si Belanda. Ini lebih bagus Pak kalau di sebelah barat sungai. Kurang lebih. Ya jadi mempelajari Bandung dari geologinya dulu. Bandung dulu memang benar sebuah cekungan, kemudian direndam jadi Danau Bandung Purba, kemudian nanti menyusut, mengering, baru lewat jalan itu, dan setelah berkembang ibu kota Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Setelah itu mereka ternyata cocok. Nah, bagaimana kalau ibu kota Hindia Belanda pun dipindahkan dari Batavia ke Bandung? 19 sekian sudah langsung dibangun terus Bandung. Hanya sayang terhenti tahun 42.
karena Jepang datang. Oh iya. Nah, terhentilah masa itu. Setelah itu Indonesia merdeka, ya udah pembangunan dilaksanakan oleh orang Indonesia sendiri. Kira-kira belajar Bandung tuh gitu. Dan nanti ada di buku kedua. Oh, oke. Jadi tunggu buku kedua untuk lebih lengkap belajar Bandung. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat aja Bandung Corner ya. Nanti ada cerita-cerita Bandung yang mungkin kita mas potong-potong lah. Tapi setidaknya kita coba bikin literasi soal ada apa di Bandung minimal saat ini dulu. Sebelum nanti ada berapa background lah gitu. Iya. Karena saya juga senangnya kan Sami kan bikin buku, motret buat apa ya. Kalau buat foto bagus aja semua orang bisa. Tapi foto yang ada ceritanya, nah itu yang kadang-kadang karena kita pernah tahu jadinya oh iya lucu ya ada ceritanya gitu. Iya. Oke, sobat Garasi Bandung Corner, gak out nih semuanya akun-akun yang memang ada di tempatnya kelas Garasi. Enggak, nanti saksikan aja obrolan-obrolan seru di soal Bandung dan tadi soal nanti ada story-story buku ini. Kalau cerita emang nggak ramai tuh nanti nggak pada nyari bukunya dan saya juga harus baca. Oke kan, atur nuhun pisan. Terima kasih sudah banyak kasih insight buat kita, buat teman-teman yang memang suka nonton, udah mulai senang nonton podcastnya di kelas Garasi ya. Semoga ada guna manfaatnya, sukses terus, maju terus. Jangan lupa follow Gewana apa namanya? Gewana boleh. Go follow aja nih di Gewana Ekoturism. Ekoturism gitu. Dan jangan lupa juga, ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Gewana, Kang Yangan dan tim, dan juga ini saya pakai dari Vitakom, ada suara monitor terbaru dan tempat yang keren dari Babahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.